Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihil ghurab. Ibadallahi taqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar wa antahu amanahakum anhu wa sajar. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati mutabi'at bi khudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinni wa insi faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammad imamil haramaini wa sahibil hijrataini wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal mustaquna ila ru'yah jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammad nuril qalbi wa qurratil aini wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala nabiyyi rahmah wa safil ummah adada ma'ahata bihi ilmuka wa asau kitabuka wa dhammah khususan minhum zil asril arik amiril mu'minina sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu wa ala zaidil awab wa ala tiki bisawab amiril mu'minina sayyidina Abi Habsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ala jami'il Qur'an amiril mu'minina sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ala asadillahil ghalib amiril mu'minina sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat atas Nabi serta mendoakan sahabat-sahabat beliau, semoga kiranya dengan itu majelis ilmu ini menjadi sah di sisi Allah, dikirimkannya para malaikat dan para wali yang mendukung terbitnya suatu keilmuan yang bermutu, mendukung dalam cakap ilmu yang akan kita gelar dalam pertemuan majelis ilmu bulanan pada kompleks Padepokan Laduna Ilma, Kelurahan Danau Wudu, Kecamatan Bitung Utara. Saudara-saudara sekalian, majelis ilmu hari ini berjudul Ma'rifatul Bala. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam majelis ilmu yang sebenarnya, baiklah saya berikan beberapa ilustrasi tentang isyarat-isyarat bisikan dan rayuan setan di dalam jiwa kita bila kita tidak mendalami ajaran Islam secara hakiki. Banyak orang
yang setelah melakukan sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain, maka yang terbersit dalam jiwanya adalah suatu keinginan mendapatkan segala kemuliaan dari sisi Allah. Dia mengharapkan sebagai orang yang disayang Allah, diridhoi Allah, karena merasa telah melakukan sholat, telah melakukan zakat, telah melakukan haji, telah melakukan hal-hal kebaikan yang lain. Dalam 77 cabang iman dan ribuan daripada ranting-ranting iman. Saudara-saudara sekalian, sikap yang demikian adalah sikap yang salah, yang perlu diluruskan. Justru bertambah tinggi keimanan kita, justru akan datang bala atau ujian Allah yang lebih agung. Akan turun bala yang lebih keras. Lebih tinggi peringkat kita di sisi Allah, Allah akan menurunkan ujian yang dahsyat untuk lebih meningkatkan peringkat ilmu dan peringkat kedudukan kita, maqaman mahmudah yang kita miliki di sisi Allah. Baiklah saudara, kita langsung masuk dalam poin-poin pembahasan Ma'rifatul Bala dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi. Untuk itu saudara Noval dapat segera membaca satu demi satu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang terkait dengan Ma'rifatul Bala. Silakan saudara Noval. Surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 artinya, Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Saudara-saudara sekalian, standar akademis mulai kita dapatkan dalam Ma'rifatul Ilmi. Janganlah engkau merasa dirimu telah beriman dengan tertib sholat yang engkau lakukan. Jangan engkau merasa telah beriman dengan haji yang telah engkau lakukan. Jangan merasa aman dengan zakat yang telah saudara keluarkan. Aku akan menguji kamu untuk membuktikan bahwa benar engkau beriman. Yang pada titik akhirnya Allah akan menguji dengan seberat-berat ujian yang namanya Balaul Azim, Balaul Mubin, ujian yang dahsyat. Saudara akan ditimpa oleh kenikmatan, oleh kesengsaraan yang merupakan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu standar akademis kita dapatkan, kita akan diuji Allah. Ujian dalam bahasa Al-Quran adalah bala. Lanjut saudara Novel. Surah Al-Baqarah ayat 214 artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Standar yang kedua, bahwa janganlah kita merasa aman dengan ibadah kita. Kita akan masuk surga sebelum Allah menguji kita.
Itu suatu hal yang mustahil. Standar kedua daripada ma'rifatul bala adalah engkau akan diuji semacam orang-orang terdahulu. Di antara para rasul itu, engkau akan diguncang dengan malapetaka. Ini firman Allah, saudara sekalian. Jadi saudara masuklah duna ilma untuk beriman, bukan menyongsong kenikmatan saudara. Saudara akan dihajar oleh Allah dengan guncangan-guncangan yang menakjubkan, di mana para rasul sampai pada titik doa terakhir. Ya Allah, kapankah pertolonganmu itu? Kok enggak habis-habis ini ujian? Katakan, standar hadis yang ketiga, pertolongan Allah itu dekat. Tiga standar hadis. Kita akan diuji. Diuji mirip rasul-rasul terdahulu. Yaitu berbentuk guncangan malapetaka. Lanjut. Surah Al-Baqarah ayat 155 artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Standar hadis yang standar Al-Quran dalam ma'rifatul bala yang keempat, bahwa Allah akan menguji kita dengan materi yang sudah ditentukan. Kita dengar dengan baik. Apa ujian Allah itu? Dia tidak akan keluar dari yang disebut Allah ini. Satu, sebutkan. Surah Al-Baqarah ayat 155 artinya, dan sungguh akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Standar keenam adalah penangkal seluruh bala itu adalah sabar. Tolong dimasukkan dalam jiwa saudara ajaran ini. Karena dengan ini kita jadi tabah. Kita tahu saudara, bahwa kita di Batu Jajar itu digembleng untuk jadi letnan 2. Kesengsaraan itu kita tempuh dengan kebahagiaan, karena kita tahu ujungnya adalah saya keluar sebagai akabri dengan letnan 2 di pundak saya. Ini bukan suatu malapetaka untuk kehancuran. Bahwa kita akan diuji dengan ujian guncangan-guncangan malapetaka dalam 5 bentuk. Ketakutan. Kita akan sangat takut karena anak sakit, tidak punya uang, mau makan tidak bisa, termasuk dalam kelaparan juga ada unsur takut. Ada kalanya kita diancam mau dibunuh oleh orang, terjadi perselisihan dengan tetangga dan lain-lain sebagainya, bentuk ketakutan. Belum lagi datang setan mengganggu. Dalam kita diuji Allah, setan turut campur membisikkan, sesungguhnya di kepalamu itu ada kanker, sesungguhnya engkau tidak lama akan mati, engkau tidak lama akan menjadi gila dan lain sebagainya. Ada kalanya diam-diam kita merasa rumah kita akan kebakaran. Kita diuji dengan Allah dengan ketakutan, kemiskinan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Setan menumpang dengan itu. Saudara-saudara sekalian, hanya orang-orang yang berjiwa samurai yang bisa lepas daripada ujian Allah dan terpaan-terpaan tipuan setan. Agar kita tidak menganggap kemarahan Allah, azab Allah, kemurkaan Allah itu adalah ujian,
maka kita harus mempunyai suatu definisi keilmuan, suatu format yang jelas. Mana yang disebut ujian dan mana yang disebut laknat atau azab. Kita harus punya suatu disiplin ilmu yang jelas yang membahas ini. Jangan-jangan kita dalam laknat Allah yang sedang diazab, dihancurkan Allah, lalu kita merasa bahwa itu adalah bala, itu adalah ujian. Maka standar akademis yang berikut ini adalah kita akan diuji. Saudara Nova langsung sebutkan. Satu, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Saya masuk jamaah Laduna Ilma, rumah saya kecurian. Mana kehebatan Laduna Ilma? Setan mengganggu. Tidak ada gunanya saudara ikut Laduna Ilma. Saudara tidak mendapat nikmat. Ternyata saudara diguncang oleh malapetaka. Ini saudara masuk Laduna Ilma, saudara bertambah miskin. Mari saudara kita belajar tentang ma'rifatul bala, agar kita mempunyai suatu tongkat pegangan dalam melangkah dalam beragama. Apa yang kita akan hadapi ke masa depan ini. Lanjut saudara Nova. Hadis riwayat Tirmizi dikutip dari kitab Hadis Qudsi halaman 257, artinya tingkat beratnya ujian disesuaikan dengan kedudukan manusia itu sendiri. Orang yang sangat banyak ujian itu adalah para nabi, kemudian baru orang yang lebih dekat derajatnya kepada mereka, berurutan secara bertingkat. Orang diuji menurut tingkat ketaatan kepada agamanya. Jika ia sangat kukuh kuat dalam agamanya, sangat pula kuat ujian kepadanya. Dan jika lemah agamanya, diuji pula oleh Allah sesuai dengan tingkat ketaatan kepada agamanya. Demikianlah ujian itu senantiasa ditimpakan kepada seorang hamba sampai ia dibiarkan berjalan di muka bumi tanpa dosa apapun. Standar yang ketujuh, standar akademis. Mengapa Allah menguji kita, menurunkan bala? Allah menghendaki kita bersih tanpa dosa. Jadi tujuan Allah menguji kita saudara dua arah. Menaikkan derajat kita di sisinya dan melebur dosa yang ada. Bila saudara ingin berkurang dosa saudara, maka saudara harus mau menerima bala itu. Ini satu-satunya jalan pengampunan. Lanjut saudara Novel. Hadits Qudsi riwayat Tabrani dari Abu Umamah dikutip dari kitab Hadits Qudsi halaman 251, artinya Allah berfirman kepada malaikatnya, pergilah kepada hambaku, lalu timpakanlah bermacam-macam ujian kepadanya, karena aku mau mendengar suaranya. Standar akademis yang kesekian, ma'rifatul bala. Allah berfirman, hai malaikat turun kepada Fulan bin Fulan, timpakan kesengsaraan kepada dia, matikan tanaman kelapanya, matikan istrinya, saya mau lihat dia punya hebat. Jadi saya bilang sama Imam Umar, Umar, kalau kamu ingin menjadi wali Allah, siap-siap. Anak yang mungkin satu-satunya engkau sayangi, Allah akan menguji dan mengambil. Bila tidak siap,
Imam Umar keluarlah dari laduna ilma, letakkan jabatan agar engkau diuji tingkat SD. Tapi barang siapa yang belum pernah teruji, hai Ali Gosim, bapakmu hidup, ibumu hidup, anak-anakmu hidup, istrimu hidup. Mana ujian Allah? Nanti kita akan belajar format ujian yang ditentukan Allah. Garis besarnya ada 5 tadi. Kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, ketakutan, kelaparan. 5 itu. Tetapi rincian percontohannya akan ada. Engkau akan diuji mirip orang-orang terdahulu. Sampai para rasul yang diuji itu mengeluh. Ya Allah, belum habis ini ujian. Saya sudah lelah ya Allah. Rasul pun sampai berak kapur. Apalagi kita, saudara. Jadi jamaah laduna ilma, mawas diri. Kalau yang takut berkedudukan tinggi di sisi Allah, takut kepada bala, jadilah jamaah laduna ilma yang awam. Tidak usah berzikir, tidak apa, sholat aja, sehingga tidak berilmu, naik berkedudukan di sisi Allah. Ujian tingkat SD, tidak berat-berat. Apakah itu salah? Tidak. Kalau tidak mampu, sudah SD aja. Banyak orang jamaah laduna ilma yang mau hebat. Dan itu adalah tantangannya bala. Lanjut. Hadits qudsi riwayat Ahmad dan Tabrani dalam kitab Mu'jamnya yang 3 dari Abul As'ad As-Sa'ani, dikutip dari kitab Hadits qudsi halaman 59, artinya, sekiranya aku uji salah seorang hambaku yang beriman, lalu ia memujiku atas ujian itu, berilah pahala yang bersambungan baginya, sebagaimana pahala yang biasa kalian berikan atas amal yang mereka lakukan. Standar akademis Ma'rifatul Bala yang lanjut, bahwa setelah kita diuji, ada pahala yang kita terima untuk lulusnya kita. Bila tidak lulus, tentu tidak ada piala, saudara sekalian. Lanjut. Hadis qudsi riwayat Ahmad, Abu Ya'la, Tabrani, dan Abu Nuaim dari Sadat bin Aus, dikutip dari kitab Al-Jami'u Sagir 4 halaman 13, artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila aku memberikan cobaan kepada seorang hamba yang mukmin dari hamba-hambaku, lalu ia memuji aku dan sabar atas apa yang aku cobakan kepadanya, maka sesungguhnya ia berdiri dari pembaringannya itu seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya, bebas dari kesalahan-kesalahan. Dan Tuhan berkata kepada malaikat pencatat, sesungguhnya aku telah mengikat hambaku ini dan memberinya cobaan, maka berlakukanlah pahala yang biasa kamu lakukan untuknya pada waktu ia sehat. Orang ditimpa sakit, mengeluh, dia tetap optimis menjalani sisa hidupnya. Sebagaimana Sulaiman, beliau mati dalam keadaan kerja bakti, saudara sekalian. Jin-jin yang diperintah kerja membangun istana tidak tahu bahwa Sulaiman sudah mati. Sampai dengan tongkatnya ini keropos, dimakan rayap, dan Sulaiman terguling. Itu mentalitas kenabian, saudara. Ini contoh. Ada jamaah laduna ilma di Bitung kemarin dulu datang ke rumah saya.
Imam saya ini kena diabetes, penyakit gula. Dokter bilang saya tidak bisa sembuh. Darahnya berapa, Dek? 125. Oh iya. Imam awal gula darahnya 600. Kamu kok sudah pucat begitu? Sudah tidak berani makan apa-apa, kurang pisang groho. Nikmati bala itu. Nikmati bala itu. Itu adalah ujian jatah. Imam Lajuru, Imam Umar dikasih asam urat. Nikmati itu. Nikmati. Itu tanda saudara berkedudukan di sisi Allah. Dan bersikaplah saudara sebagai Sulaiman. Biar sudah sakit mau mati tetap kerja bakti. Rubuh kalau rubuh. Imam awal duduk di sini dengan darah 280. Dengan tekanan gula darah 600. Tidak membuat imam awal pusing. Di saat bangun pagi, saya tetap menyebut La ilaha illallah. Bila orang diuji dengan sakit, dia tetap memuji Tuhannya, maka ada pahala untuknya.